Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat algoritma untuk menghitung volume tabung. Nah, rumus dari volume tabung adalah V kali R kali R kali T. V itu sama dengan 22/7. Rumus untuk menghitung volume tabung adalah V kali V R kuadrat dikali T. Nah, nilai V adalah 22 atau 7 atau 3,14. Nah, kita di sini kita pakai 22/7. Untuk inputan kita akan menginput diameter dan volume. Kemudian untuk deklarasi adalah tinggi, diameter, jari-jari, dan volume. Untuk input pada algoritma adalah tinggi, diameter, ada T yaitu tinggi, D itu diameter, R itu jari-jari, V itu adalah volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan untuk membuat pemrograman dalam menghitung volume tabung. Sebelum itu saya akan membacakan soal, yaitu diketahui sebuah tabung yang dapat menampung cairan, dan buatlah yang pertama algoritma untuk menghitung volume sebuah tabung dengan input dari user berupa tinggi dan diameternya. Yang kedua, kita diminta untuk membuat listing programnya dalam bahasa C. Nah, di sini pertama-tama kita akan menentukan program, yaitu buat algoritma untuk menghitung volume tabung. Lalu deklarasinya, yaitu tinggi tabung dengan simbol T, lalu diameter dengan simbol D, jari-jari dengan simbol R, dan volume dengan simbol V. Algoritmanya pertama-tama kita input T, D, R, dan V. Lalu R sama dengan D per 2. R sama dengan D per 2 di sini merupakan rumus jari-jari, yaitu diameternya dibagi 2. Lalu di bawahnya V sama dengan 22 dikali R dikali R dikali T per 2. Di sini merupakan rumus dalam mencari volume tabung. Lalu yang terakhir, kita akan membuat listing programnya dalam bahasa. Yang pertama kita include dulu, lalu yang barisan ketiga kita in main dalam kurung void, yang keempat kita beri tanda tutup kurung kurawal. Yang kelima yang pertama kita ketik include, lalu yang barisan ketiga kita in main dalam kurung void, yang keempat kita kasih tanda tutup kurung kurawal, yang kelima kita ketik in D, T, R, V. Yang keenam, lalu kita ketik printf dalam kurung diameter tabung. Yang ketujuhnya kita scan dalam kurung %i, dan D. Terus yang kedelapannya kita printf tinggi tabungnya. Yang kesembilan kita scan lagi %i, dan T. Lalu yang ke-11-nya kita ketik R sama dengan D per 2. Di sini R sama dengan D per 2 itu mencari jari-jari dengan cara diameternya kita bagi 2. Lalu yang ke-13 itu rumus dari volume tabung sama dengan 22 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi per 7. Yang ke-15 kita printf volume tabungnya. Lalu yang ke-6 kita return. Yang ke-17 kita kasih tanda tutup kurung kurawal lagi. Di bagian kotak sebelah kanan yang warna hitam, tinggal kita input nilai dari diameter tabung itu 10, tinggi tabung itu 10, lalu akan keluar hasil dari volume tabung. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 4 menggunakan
Rumus LU. Kita akan mencari nilai tertinggi dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Pertama kita input nilai I, nilai tertinggi, dan jumlah mahasiswa. Nilai tertinggi sama dengan 0, jumlah mahasiswa sama dengan 1. For I sama dengan 0, I kurang dari 100, I plus plus. Maksudnya, kita menginput nilai dari mulai 0 sampai 100 kali, dan plus-plusnya itu nilai terus-menerus akan semakin bertambah. Printf, kita akan memasukkan nilai scanf if nilai sama dengan nilai tertinggi. Jumlah mahasiswa sama dengan jumlah mahasiswa ditambah 1 if nilai lebih dari nilai tertinggi. Nilai tertinggi sama dengan nilai. Printf, nilai tertinggi dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan di sini saya sudah menginput angka sampai 100 kali, dan nilai tertingginya itu 100, dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 100 adalah 6. Ya, sekian, terima kasih penjelasan saya. Untuk yang nomor 5A yaitu kita buat pseudocode. Jadi isinya tuh programnya yaitu buat algoritma ya. Buat algoritma untuk menampilkan tingkatan bintang. Selanjutnya deklarasi yaitu isinya integernya I, J, dan tinggi. Untuk algoritma sendiri isinya yaitu input tinggi, for kurung buka I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan tinggi, I plus plus dan kurung tutup. Selanjutnya kurung kurawal buka, isinya for kurung buka J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I, dan J plus plus kurung tutup. Selanjutnya yaitu print kurung buka tanda petik 2 bintang tanda petik tutup, dan selanjutnya adalah kurung kurawal tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat flowchart yang nomor 5 bagian B. Oke, kita lanjut. Pertama ya, kita start dulu. Start. Start ya. Lanjut, kasih tanda panah. Lanjut, terus kita masukkan ininya, integernya. Integernya berapa? J, tinggi ya. Terus kita input tinggi segitiga. Input tinggi segitiga.
input disebentar. Terus yang kedua kita langsung ya bikin programnya. Hot kurung buka tanda kutip I sama dengan 1 ya. Jangan lupa pakai titik koma. I kurang dari sama dengan tinggi. Titik koma. I plus ya. Ingat I-nya kapital. Tanda kutip kurung tutup. Lanjut ke yang kedua. Sekarang C sama dengan 1. C kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan I. Terus kita print F. F-nya harus jadi bintang.
Udah ya, beres tuh. Ends. Alhamdulillah. Untuk jawaban nomor 5C, kita menggunakan nested log dalam for. Nah, kita akan menginput nilai I, J, dan tinggi. Kemudian printf masukkan tinggi segitiga. Nah, itu kita akan menampilkan tulisan masukkan tinggi segitiga untuk menginput nilai. Nah, di soal kita diperintahkan untuk membuat 5 tingkatan bintang. Nah, berarti kita akan menginput nilai 5 pada masukkan tinggi segitiga. Kemudian rumus for I sama dengan 1 jika I lebih kecil sama dengan tinggi I plus plus. Maksudnya adalah nilai I akan dimulai dari angka 1, dan jika I lebih kecil sama dengan tinggi berarti jika I nilainya masih lebih kecil dan sama dengan nilai tinggi maka akan melakukan perulangan. Sedangkan jika I nilainya lebih besar dari tinggi akan melakukan stop. I plus plus maksudnya adalah nilai I akan selalu bertambah. Kemudian J sama dengan 1, for J sama dengan 1, J lebih kecil dari I, J plus plus maksudnya adalah nilai J akan dimulai dari angka 1 jika J lebih kecil sama dengan I. Jika nilai J masih lebih kecil dan sama dari nilai I, maka akan terus melakukan perulangan. J plus plus itu maksudnya adalah nilai J akan selalu bertambah secara otomatis. Printf bintang. Nah, kita akan membuat output berupa tingkatan bintang. Contohnya adalah kita memasukkan nilai 5. Di for dia I sama dengan 1. I akan memulai dari angka 1. I lebih kecil dari tinggi. Apakah 1 lebih kecil dari angka 5? Tingginya kan kita input angka 5. Apakah 1 masih lebih kecil dari angka 5? Betul kan? Nah, berarti dia masuk ke dalam selanjutnya. J sama dengan 1. Nilai J dimulai dari angka 1. Berarti 1 apakah lebih kecil sama dengan 1? Benar. Maka dia akan membuat tampilan bintang 1, melakukan perputaran kembali. I sama dengan 2 karena I plus plus I akan selalu bertambah. Putaran kedua berarti I nya berubah menjadi angka 2. Apakah 2 lebih kecil dari angka 5? Ya. Kemudian J sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Ya, berarti print bintangnya menjadi 2. Begitupun seterusnya sampai dengan angka 5. I sama dengan 5. 5 lebih kecil sama dengan 5. Ya. Kemudian dia akan membuat tampilan bintang 5. Seperti itu. Sudah 5, itu dia akan melakukan stop karena tadi kita hanya menginput angka 5 dan berarti hanya akan melakukan 5 putaran atau 5 perulangan.